saya melakukan suatu ketidaktepatan ternyata. Jadi saya itu resign, memang izin ke suami, tapi saya izin nggak izin ke mama. Saya bilang, "Mama, saya resign," gitu kan. Pertama awalnya sih mama saya nanya, "Kamu nggak kerja?" gitu kan. Tapi saya bilang, "Saya tuh resign," gitu. "Kok kenapa?" gitu kan. "Sayang kan," gitu. Ya memang sangat disayangkan karena saya kan bekerja di situ memang dari dasar gitu kan, maksudnya dari awal dia masuk situ karena belum ada lowongan jadi guru, waktu itu saya jadi pendamping anak special need. Kemudian jadi asisten wali kelas, jadi wali kelas, nah tiba-tiba langsung jadi kepala sekolah waktu Kepala itu. sekolah dalam berapa tahun tuh? Enggak, kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Oke, jadi Cepet sebetulnya. cepet ya, cepet tapi akhirnya resign juga. Akhirnya resign juga. Nggak lama mama nggak sehat. Nah mama saya ajak ke rumah. Saya bawa ke rumah, saya rawat di situ. Gitu kan, memang selain saya yang ngerawat, saya juga ada perawat yang setiap hari datang buat ngurus mama juga, ngebersihin luka-luka karena mama kan harus operasi gitu kan, karena kena diabetes basah. Karena saya kurang bisa merawat terumbu karang waktu itu. Harusnya saya menjaga terumbu karang dengan baik dengan ibu saya. Itu dia. Izin beliau dulu betul, gitu. Itu jadi perisai. Akhirnya kan jadi perisai sendiri kan buat saya gitu kan, dalam ilmu MR kan ketidaktepatan seperti itu bisa dijadikan sebagai perisai. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Seperti biasanya narasumber istimewa kali ini, saya menghadirkan seorang certified trainer Magnet Rezeki. Beliau adalah Sri Handayani atau saya panggil beliau Mbak Sri. Assalamualaikum Mbak Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Siap menginspirasi audiens kita? Insya Allah. Saya perkenalkan dulu, beliau ini adalah seorang kepala sekolah dulunya, atau sekarang mantan kepala sekolah, dan mungkin boleh dibilang full time ibu rumah tangga gitu ya. Betul. Mengurus anaknya yang luar biasa dan juga pasti menginspirasi komunitasnya dengan Magnet Rezeki. Mbak Sri, dulu sempat jadi kepala sekolah kalau nggak salah. Itu SD atau SMP? SD ya. Kepala sekolah itu kan posisi, boleh dibilang posisi tinggi ya di sebuah sekolah karena pasti membawahi wakil kepala sekolah dan guru-guru. Boleh ceritakan nggak dulu kenapa memutuskan untuk berhenti jadi kepala sekolah? Iya, baik. Jadi waktu itu ketika saya jadi kepala sekolah, saya itu hampir setiap minggu itu ada beberapa orang dari wali murid yang konsultasi ke saya gitu kan. Mereka merasa kenapa anaknya seperti ini, dan kebanyakan mereka itu merasa bahwa anaknya tidak sesuai dengan harapan mereka karena ketidakmampuan dari babysitternya atau asisten rumah tangga mereka yang kurang mampu dalam menghandle anak-anak mereka. Sedangkan anak itu sendiri bukan cuma butuh materi dari orang tua, kasih sayang dari asisten atau mungkin pelayanan dari asisten rumah tangga ya, ataupun babysitter, tapi butuh sosok seorang ibu, seorang ayah, bagaimana mereka mendapatkan kasih sayang secara full, secara utuh gitu kan, walaupun dalam waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut gitu. Dan dari situ saya merasa saya tidak mau juga ketika nanti besarnya anak saya mengalami hal yang sama dengan mereka. Saat itu Mbak Sri sudah punya anak? Sudah. Umur berapa waktu itu? 1, belum lama, belum lama. Baru beberapa bulan waktu itu. Dan di rumah juga ada yang bantu ya? Ada yang bantu. Babysitternya kurang begitu ya? Iya. Gitu, jadi curhat. Iya. Kebetulan saya jadi punya juga. Saya jadi merasa wah gitu kan. Oke, setelah itu akhirnya saya memikirkan saya tidak mau seperti itu gitu. Walaupun sebetulnya orang tua saya juga kan PNS juga ya, ibu rumah tangga tapi wanita karir juga. Dan selama ini saya dan adik-adik saya pun memang dihandle oleh asisten rumah tangga ketika orang tua saya memang sedang dinas gitu kan. Sebenarnya udah terbiasa dengan lingkungan seperti itu ya. Betul. Dan tiba-tiba aja banyak yang curhat, orang tua murid akhirnya tertrigger tuh gitu. Apa yang diputuskan waktu itu? Awalnya saya cuma terpikir ini betul nggak ya pikiran saya, tapi saya coba istikharah lah gitu kan, betul nggak ya nanti keputusan yang saya ambil gitu kan, tapi saya nggak berani melakukannya tanpa saya istikharah. Saya istikharah beberapa kali, lama saya tanya ke suami, yang gimana kalau nanti bunda memutuskan resign gitu. Kenapa bun?
kayaknya Bunda pengen banget deh ngerawat anak-anak itu benar-benar sendiri gitu kan. Karena memang kan dalam Islam itu memang anak-anak tanggung jawab orang tua ya kan. Suami bekerja dan saya inginnya full time untuk anak-anak gitu kan. Sementara saat itu saya kerja dari pagi sampai sore dan suami saya kerja pagi sampai sore kadang malam. Jadi anak saya itu jarang sekali ketemu. Pagi itu ketemu ayahnya jarang karena ketika anak saya masih tidur, suami saya udah berangkat. Suami saya pulang, anak saya juga kan udah tidur gitu kan. Seperti itu. Jadi harus ada yang mengalah salah satu. Harus ada yang mengalah. Jadi nggak mungkin kan kalau suami yang berhenti bekerja. Waktu untuk anak kurang ya. Akhirnya resign lah waktu itu. Akhirnya saya resign waktu itu. Harusnya makin bahagia dong rumah gitu. Ya, betul. Makin semarak gitu ya. Anak-anak termonitor gitu ya, dapat kasih sayang gitu ya. Awalnya seperti itu memang. Awalnya seperti itu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya melakukan suatu ketidaktepatan ternyata. Jadi saya itu resign, memang izin ke suami, tapi saya izin nggak izin ke mama. Oh gitu. Jadi mama saya tuh nggak tahu kalau saya resign. Nah itu taunya berapa lama setelah resign akhirnya? Beberapa hari sebetulnya. Oh, enggak dalam hitungan hari ya? Saya bilang, Mama, saya resign gitu kan. Pertama awalnya sih mama saya nanya, kamu nggak kerja gitu kan. Tapi saya bilang, saya tuh resign gitu. Kok kenapa gitu kan? Sayang kan gitu. Ya memang sangat disayangkan karena saya kan bekerja di situ memang dari dasar gitu kan, maksudnya dari awal dia masuk situ karena belum ada lowongan jadi guru, waktu itu saya jadi pendamping anak special need. Jadi waktu saya kuliah semester akhir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu saya nyambi ya istilahnya ya, ada waktu kosong karena materi-materi yang diberikan itu kan nggak banyak ya kalau di semester 7 ya mata kuliahnya. Saya nyambi waktu itu jadi masuk diklat penata laksanaan anak special need. Jadi udah tahu skillnya ya. Kebetulan belum ada lowongan tapi ada posisi anak, itu. Iya betul. Itu pun yang gaji bukan yayasan, tapi dari wali murid. Oh ya biasanya ada tambahan ya kalau nggak salah kalau punya anak special need. Anak saya juga waktu sekolah itu ada temennya yang special need, ada biaya tambahan. Dari sana lah biayanya sebetulnya. Berarti dari dasar banget ya berkarir di sana ya. Kemudian jadi asisten wali kelas, jadi wali kelas, nah tiba-tiba langsung jadi kepala sekolah waktu itu. Kepala sekolah dalam berapa tahun tuh? Enggak, kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Jadi cepet sebetulnya. Cepet ya, cepet tapi akhirnya resign juga. Karena pertimbangan itu. Dampaknya apa kan sebenarnya harusnya baik-baik aja kan? Iya betul. Suami kan kerja ya? Suami kerja. Apa yang terjadi kemudian yang menyebabkan ada sesuatu kalau teman-teman Mada Rizky bilang ada persoalan. Iya betul, ada persoalan karena saya kurang bisa merawat terumbu karang waktu itu. Harusnya saya menjaga terumbu karang dengan baik dengan ibu saya. Itu dia. Izin beliau dulu betul. gitu. Itu jadi perisai. Akhirnya kan jadi perisai sendiri kan buat saya gitu kan dalam ilmu MR kan ketidaktepatan seperti itu bisa dijadikan sebagai perisai ya. Ya mungkin gak marah, gak kecewa, cuman kaget aja dan itu momennya itu ya. Iya gitu kan momennya saya merasa kok saya jadi merasa berdosa juga setelah itu gitu kan. Sedangkan saya merasa awalnya ini pasti baik karena suami sudah mendukung gitu kan. Ya udah setelah itu akhirnya kita bikin rumah dan kita tempati selama 3 tahun dan selama 3 tahun di rumah itu saya merasa hidup saya benar-benar nggak nyaman. Nggak nyamannya karena apa? Karena mungkin hubungan saya dengan orang tua, dengan mertua juga kan nggak setuju kalau saya resign. Sayang gitu kan katanya. Saya kok jadi merasa berdosa gitu. Berdosa saya kok jadi merasa nggak berarti rasanya. Sayangnya itu kenapa ya? Maksudnya apakah orang tua dan mertua melihat kondisi ekonominya belum memungkinkan untuk satu kaki atau gimana, Mbak Sri? Mungkin seperti mungkin itu. Melihatnya seperti itu orang tua karena memang kan walaupun suami saya PNS, kepala sekolah gajinya lebih gede ya. Saya tahu ya PNS yang mana nih. Kalau PNS yang jujur mungkin ya. Gitu. Ya, gitu terjadi. Iya betul. Selama ini setiap ada kegiatan kan kita support. Jadi memang saya berusaha untuk support misalnya. Mama butuh apa, adik-adik butuh apa, terus mertua saya butuh apa, ipar saya butuh apa, saya bisa support. Tapi kan saya setelah saya resign itu kan saya nggak punya penghasilan sendiri, jadi saya nggak bisa support seperti dulu. Nah itu bikin rumah kan butuh uang cukup besar. Itu mungkin disitulah awal saya membuat perisai juga kali ya, ke yang kedua kali ya. Karena kan saya itu bikin rumah, tapi kalau suami itu punya, kalau PNS itu apa namanya ya? Jaminan SK ya? Iya betul, jaminan SK suami waktu itu. Jadi ke bank gitu. Ternyata
saya baru menyadarinya setelah beberapa tahun ternyata itu mengandung riba. Ada bunganya. Masya Allah, iya, itu gitu. saya merasa berdosa juga di situ. Makanya mungkin di rumah tangga saya selama 3 tahun tinggal di rumah saya itu merasa nggak nyaman. Akhirnya suatu ketika anak saya yang pertama itu kan nggak mau diantar sama yang lain, maunya sama bunda karena anak pertama kan ya. Saya itu punya anak yang pertama dan yang kedua jaraknya 2,3 tahun. Terus saya hamil lagi 2 tahun yang kemudian yang ketiga. Jadi pas saya hamil ketiga itu asisten rumah tangga saya harus pulang kampung karena merawat ibunya nggak sehat. Sedangkan bulan depannya suami saya harus keluar kota 11 hari karena kan ada keperluan sertifikasi ya. Dan saya merasa selama ini ketika semuanya ada, suami saya ada, asisten rumah tangga saya ada, saya kan merasa baik-baik aja ya. Maksudnya kalau pagi oke lah saya nganter, sore ataupun malam saya bisa istirahat. Tapi kalau semuanya nggak ada, saya merasa sendirian. Sendirian, masih kecil pula gitu ya. Jadi saya nggak bisa handle anak-anak. Saya pikir anak-anak saya nanti bagaimana gitu kan. Akhirnya saya putuskan istikharah, yang ayo kita istikharah. Tapi saya nggak mau sendiri, saya maunya berdua. Karena kalau sendiri saya nggak mau disalahin lagi. Saya nggak mau disalahin lagi. Ya udah pokoknya kita berdua gitu kan. Udah kita berdua istikharah. Ya udah jawabannya kita harus pindah rumah. Itu kan rumah sendiri kan. Betul. Walaupun masih ada sangkutan dengan bank gitu ya. Terus pindah alasannya karena saya nyari tempat tinggal yang dekat sama rumah, sama dekat sekolah anak karena saya. Karena kan repot juga ya bolak-baliknya biar cepat, biar dekat gitu. Kan nggak bisa yang satu ditinggal di rumah ya, harus ikut serta, apalagi lagi hamil waktu itu. Iya, karena waktu itu kan ketika anak saya sekolah itu kan memang nggak dekat yang awalnya. Yang pertama itu saya hamil, terus bawa anak kan di motor ya, bawa anak pertama, bawa anak kedua naik motor, itu bolak-balik gitu kan. Kebayang gitu. Kalau hamilnya masih kecil sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau udah besar kan saya mikir nanti hamil saya bakal besar gitu kan. Anak-anak nggak mau sama orang lain gitu kan. Jadi saya harus ambil keputusan, saya pikir gitu. Akhirnya ngontrak. Dekat sekolah anak yang pertama itu ya. Dekat sekolah anak dan saya cari dekat masjid gitu. Karena tuh yang utama itu dekat masjid. Akhirnya setelah ngontrak di situ nggak lama mama nggak sehat. Nah mama saya ajak ke rumah. Saya bawa ke rumah, saya rawat di situ. Gitu kan, memang selain saya yang ngerawat, saya juga ada perawat yang setiap hari datang buat ngurus mama juga, ngebersihin luka-luka karena mama kan harus operasi gitu kan, karena kena diabetes basah gitu. Akhirnya dari situ saya merawat mama. Awalnya saya nggak menyadari kalau saya itu melakukan banyak kesalahan ya, kayak tadi kan resign tanpa bilang orang tua gitu kan, kemudian juga pinjam uang di bank ternyata ada ribanya seperti itu kan. Dan akhirnya setelah saya rawat mama sampai sekian waktu, akhirnya mama sudah membaik dan kondisi gula darahnya normal. Akhirnya saya bawa mama pulang ke rumah mama yang di sama bapak, ada bapak masih ada waktu itu ya. Sebelum pulang mama bilang, Sri, saya di sini, ada suami saya di sini, Sri, Pian, tangan saya itu dipegangin sama mama. Saya ingat, terima kasih ya, mama seneng gitu. Makasih ya sudah merawat mama dengan baik di sini. Mama seneng banget tinggal di sini. Mama bilang gitu sama saya. Ya Allah, kata saya tuh sedih banget waktu itu. Cuma saya merasa senangnya karena mama udah baikan, gitu kan. Akhirnya saya bawa ke rumah mama. Nggak lama mama nggak memungkinkan untuk makan minum. Kayaknya sih entah nggak mau atau memang nggak mungkin karena memang kondisi fisik orang beda ya kalau udah nggak sehat ya. Akhirnya dibawa ke RS, dibawa ke hospital lagi dan ternyata meninggal di situ. Oh, meninggal. Nah setelah itu malah justru keadaan ekonomi kita tuh luar biasa, tiba-tiba meningkat gitu. Alhamdulillah gitu, Allah kasih kita rezeki dari segala arah gitu. Udah dapat ridho dari ibu ya, yang waktu itu merasa berdosa karena tidak bilang mau resign gitu ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Oke, dan akhirnya tetap nih dikontrakan. Itu dikontrakan. Waktu itu ya. Betul. Tapi kita cuma 1 tahun di situ. 1 tahun. Saya bilang gini pas mama meninggal, dan ini ajaib juga menurut saya ya. Saya bilang gini sama suami saya, yang mama udah nggak ada, adik saya anak pertama, suami anak pertama. Gimana ya kalau kita pindah ke tempat lain yang lebih luas, karena saya nggak mau ketika ada adik-adik kita nginep di rumah kita itu mereka tidur di ruang tamu. Saya butuh nyaman ya kontrakan ya, sebesar-besarnya kontrakan kan. Cuma 2 kamar waktu itu di sana kan. Memang klaster gitu kan. Nah, rumah yang dibangun itu masih dikontrakin? Saya kontrakin. Jadi saya bangun rumah, ada kontrakan toko Madura, jadi sama rumah di situ. Jadi ada gitu 2, tapi terpisah kontrakannya. Jadi akhirnya itu saya kontrakin, saya ngontrak. Akhirnya
tadi tuh balik lagi tadi saya ngomong sama suami saya bilang yang kayaknya kita butuh tempat tinggal yang baru yang lebih luas gitu, yang kamarnya lebih banyak supaya kalau adik-adik kita nginep mereka jangan tidur di ruang tamu, mereka tidurnya di kamar. Saya pikir gitu kan. Itu saya baru ngomong sehari sebelumnya. Kemudian nextnya hari setelahnya itu suami saya ngabarin, Bun, tahu nggak tadi aku ditawarin kontrakan baru sama Mas Yamil yang mana? Itu yang biasa aku ketemu di masjid. Jadi ternyata itu sesama jemaah masjid. Kenal sama suami saya. Dia bilang gini, itu rumah mau dijual kok nggak laku-laku. Pak Sofian mau nggak ngontak di rumah saya? Gitu awalnya. Gitu. Lebih besar tuh. Itu ada 4 kamar, 2 kamar mandi, 4 kamar gitu. Akhirnya kita pindah ke situ. Jadi waktu itu saya masih di TPA-nya anak saya. Sore saya ditelepon sama suami saya, Bun pulang. Kenapa? Kita pindah. Gitu ya. Iya. Ya udah akhirnya saya buru-buru pulang. Saya pindah itu. Memang kita udah persiapan pindah karena saya udah niat pindah. Jadi barang-barang udah sebagian besar udah saya packing gitu kan untuk memudahkan nanti kalau kita dapat rumah baru, dan alhamdulillah langsung dapat. Kita tinggal di situ dan sampai sekarang alhamdulillah, doakan mudah-mudahan kita bisa beli rumah itu. Oh, memang rencana dijual sejak awal ya, cuma ya, laku-laku. Memang jadi dia bilang sama saya, beliau bilang sama saya yang punya rumah ketika itu pemilu kan mereka kan tinggal di Jogja. Pas pemilu mereka datang lagi kan ke situ karena KTP-nya masih wilayah situ ya. Suami saya belum pulang, saya ada di rumah. Waktu itu saya juga baru pulang juga. Beliau bilang gini, Bu, sebenarnya saya itu kepengen rumah saya itu dibeli sama Bapak itu suami saya. Kenapa Pak? Saya bilang gitu. Soalnya saya punya misi. Jangan sampai saya pindah ke Jogja, jamaah masjid ada yang kosong, ada yang berkurang. Supaya tetap ada yang karena ini suami ya. saya kan memang daripada ke komplek lain, ke rumah lain terus nggak ada gitu. Betul gitu. lah. Ya. Jadi suami saya memang alhamdulillah jamaah sholatnya memang diusahakan di masjid untuk sholat 5 waktu. Paling kalau untuk sholat sunnah aja ada di rumah gitu. Penggerak kan. lah intinya gitu ya. Siap. Jamaah lah gitu pokoknya gitu. Saya bilang gini, waktu itu saya baru banget pindah, baru belum setahun. Saya bilang, Bapak saya mohon izin, saya bilang saya kalau untuk beli rumah lagi saat ini uangnya belum ada karena saya juga bangun rumah baru 3 tahun yang lalu. Belum saya bilang ya. Kalau saat ini mungkin saya bisanya cuma kontrak, saya bilang gitu kan. Kalau memang memungkinkan insya Allah saya beli. Tapi kalau memang nggak memungkinkan silahkan, kalau memang mau dijual ke orang yang lebih dulu gitu mau beli. Saya bilang nggak apa-apa silahkan Pak. Oh nggak apa-apa kok Bu, saya nggak cepet-cepet kata dia gitu. Santai aja Bu, saya nggak cepet-cepet. Kayak gitu. Berarti Mbak Sri sedang ngumpulin ya? Insya Allah. Ini bagi teman-teman ya, kalau ingin sesuatu, ingin beli rumah, beli mobil atau apapun gitu ya, belum cukup uangnya, ini kalau disimpan dalam bentuk uang itu kayaknya riskan tuh. Kenapa? Ya selain misalkan hilang atau nilainya tergerus, teman-teman bisa simpan sementara di dinar, namanya dinar Khoirul Rozikin. Nah ini luar biasa nih, itu bisa mulai dari 0,4 gram dan sudah ada tulisan lafadz Allahnya, kalam Allah, Asmaul Husna dan sebagainya. Jadi beli dinar sekaligus siap-siap menerima keberkahannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin Basi sedang mengumpulkan dan mudah-mudahan kita doakan bersama nanti. Yang namanya Madad Rezeki kan ya, gitu ya. Jurus-jurusnya itu luar biasa kalau menurut saya gitu. Nah, kapan mulai menemukan nih keajaiban-keajaiban gitu? Apakah tadi mendapatkan kontrakan baru itu sebuah keajaiban atau sebetulnya ada hal lain nih yang dialami? Itu juga mungkin salah satu keajaiban juga ya. Karena kan dalam ilmu magnet rezeki ya, itu masuk dalam kategori disiplin kata ya. Kalau kita dan juga LOP. Ya. Apa yang kita pikirkan itu jadi kenyataan. Saya baru bilang 1 hari sebelumnya langsung dapat. Langsung dapat gitu ya, kita nggak tahu kan. Gimana cara terhubungnya gitu ya, tiba-tiba ada yang gitu. Waktu itu juga waktu raker saya juga pernah, saya raker waktu itu tahun 2010 di Bali. Oh berarti ini sebelum resign ya waktu itu ya? Sebelum resign. Oke, raker di Bali. Terus, ketika di Tanah Lot, saya bilang memang sunsetnya luar biasa ya, cantik banget gitu ya. Karena beberapa orang teman saya, teman-teman seprofesi bekerja, sampingannya itu mereka freelance-nya itu fotografer. Karena kan kalau mereka berburu foto, kita otomatis teman-temannya ikutan aja gitu kan. Ayo seru-seru gitu kan. Saya bilang, ini apa yang menarik ya di pantai ini? Saya rasa biasa-biasa aja. Oh ternyata pas matahari terbenam itu luar biasa. Saya baru menyadari, oh ya Allah ternyata keagungan Allah itu luar biasa ya. Ciptaan Allah itu luar biasa indahnya gitu. Pantas aja banyak turis dari mancanegara yang mengenal Bali, lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Karena memang daya tariknya luar biasa gitu kan. Saya bilang,
Ya Allah, dalam hati saya bilang, ya Allah, saya mau juga ya Allah suatu saat nanti saya datang ke sini lagi bawa suami dan anak-anak. Dan itu terjadi ketika saya sudah mengenal ilmu MR. 12 tahun kemudian saya akhirnya ke Bali lagi. Ke Bali bareng Pak Nasrullah. Oh, bareng Pak Nasrullah juga gitu. Waduh, itu luar biasa kalau itu. Iya. Saya nggak menyadari kalau itu terjadi awalnya. Ketika saya lihat foto, oh, saya kan pernah LOP dulu gitu. Padahal belum pernah kenal MR waktu itu ya. Setelah kenal MR baru ke sana. Luar biasa. Makanya banyak banget sebenarnya hal-hal yang kan memang kata Panas kita tuh manusia ajaib ya. Manusia itu sudah ajaib, Manusia itu sudah ajaib karena memang manusia itu berasal dari surga ya kan. Karena perisai-perisai kita lah, dosa-dosa kita lah yang membuat kita jadi tidak ajaib lagi seperti itu kan. Dan saya merasa ketika mengenal MR itu hidup jadi semakin ajaib. Jadi semakin mudah ketika kita meng-LOP-kan ya sesuatu itu, jadi akan lebih mudah untuk terwujud seperti itu dengan MR yang luar biasa. Nah, apa sih yang paling membekas bagi Mbak Sri ini, keajaiban apa sih sebenarnya yang dirasakan gitu? Mengenal MR itu tahun 2000? Tahun 2020 pas Covid. Oh, pas Covid ya. Pas Covid. Nah, saya pengen tanya dulu sebelum keajaibannya kalau gitu. Itu kenapa bisa akhirnya ketemu Mada Rezeki nih? Karena berbagai CTMR atau pejuang keajaiban itu macam-macam nih caranya. Ada yang tiba-tiba masuk ke link Telegramnya, ada yang memang dikenalkan lewat seminar yang lain gitu. Kalau Mbak Sri sendiri gimana? Kalau saya waktu itu lihat di komunitas di grup itu ada salah seorang yang posting tentang pasien COVID sembuh dengan ilmu Garputala. Jadi saya penasaran Garputala itu apa. Saya nggak kenal belum MR. Tahu ya dulu. Saya juga waktu pertama kali Garputala itu apa itu kayak betul. Buat praktek betul. Apa gitu saya ya di lab atau apa gitu ya. Buat praktek di lab seperti itu. Saya pengen tahu kok bisa ya dengan Garputala orang bisa sembuh. Akhirnya saya searching sendiri di Google. Searching akhirnya ketemulah Telegram Pak Nasrullah. Nah, yang audio aja ya gitu ya. Yang audio Pak Nasrullah. Saya akhirnya mulai belajar itu, mempelajari Telegram, mempraktekkan, belajar, saya dengarkan, saya praktek sedikit-sedikit lah. Akhirnya ada juga tuh di bawah di Telegram Panas paling bawah itu tentang bimbingan online Mahir Rezeki untuk anak-anak. Akhirnya anak-anak saya masukin ke situ juga. Oh, ikut juga. For kids, for toddler, dua-duanya anak saya masukkan ke situ. Akhirnya kami sekeluarga bertekadlah berusaha untuk bisa mempraktekkan ilmu itu. Bagaimana caranya kami bisa menanamkan ilmu itu ke dalam diri kami, dan juga bagaimana caranya agar orang lain juga bisa merasakan keajaiban gitu kan. Khususnya ya untuk orang-orang yang ada persoalan ya. Bagaimana caranya orang-orang itu bisa mengatasi persoalannya dengan cara terbaik itu dengan tata Allah gitu. Akhirnya jadi CTMR. Iya betul. Tahun berapa CTMR-nya? CTMR-nya baru tahun 2024. Oh, 2024 memutuskan untuk berbagi ke lebih banyak orang gitu ya. Sebetulnya niat untuk jadi CTMR itu tahun 2023. Oh, malah 2023. Ketika itu kan saya umroh Ramadan di 10 hari kedua bulan Ramadan. Jadi bareng sama Pak Abus dari MR juga khusus spesial Ramadan waktu itu. Saya nggak nyangka kalau saya bakal balik ke tanah air, karena sebelum umroh itu saya kan Garputala. Garputala itu tentang hijrah, karena memang saya niat hijrah kan, pindah itu saya niat hijrah, pindah kontrakan waktu itu. Di situ dijelaskan barang siapa yang hijrah di jalan Allah, kemudian ia mati atau terbunuh, maka Allah telah menyediakan surga baginya, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi saya nggak ingat tuh surat apanya ya. Seperti itulah artinya. Jadi saya merasa saya itu udah hijrah dan mungkin waktu saya nggak akan lama untuk meninggal gitu. Saya mikirnya gitu. Kok bisa kepikiran itu, kenapa? Karena baca ayat itu. Oh, karena baca itu. Kayaknya hijrah, jadi, kemudian ada meninggal, ayat meninggal berarti akan dekat itu waktunya ya. Saya merasa mungkin ajal saya nggak lama lagi seperti itu kan. Saya bilang ke suami saya pengen umroh sebelum saya meninggal. Suami saya bilang gini, Bunda, karena kan itu 2023 ya saya umroh. 2023. Di akhir 2022 itu saya ikut seminar umroh Mahir Rezeki. Nah, saya langsung bikin paspor untuk suami dan anak saya berempat waktu itu. Setelah pulang seminar bulan depannya saya langsung bikin paspor ya Desembernya kalau nggak salah itu. Nah, umroh Ramadan itu 2023. Jadi beberapa bulan setelahnya ada umroh Ramadan. Sebelum itu kan suka ada kalau di grup WA itu suka ada info-info ya, nanti kita ada acara ini seperti itu ya. Dan saya bilang sama suami saya, kata suami saya Garputala. Saya Garputala dapat ayat itu. Saya bilang, ayah mungkin usia Bunda nggak akan lama lagi ya, tapi Bunda pengen banget ke Baitullah gitu, pengen banget lihat Mekah gitu, lihat Ka'bah gitu. Udahlah Bun, jangan diomongin lagi, kata suami saya gitu. Terus masuk Ramadan itu kalau nggak salah,
ada lagi kan postingan, Yeah. jadi semakin kepengen kan, kita ada umroh Ramadan loh. Pertama nggak ada umroh Ramadan, cuma ada umroh untuk bulan apa gitu kan setelah Ramadan. Cuma ketika itu masih pengen banget, suami bilang udah nggak usah dipikirin lagi. Ya udah, tiba-tiba itu sudah masuk Ramadan belum ya, kalau nggak salah sudah deh. Terus ada info lagi, kita ada umroh Ramadan loh. Hati saya semakin tergerak kan. Saya bilang suami saya lagi, ya ini ada umroh Ramadan, Bunda kepengen banget dong lihat Mekah gitu. Uangnya kan. sudah ada waktu itu? Uangnya dalam bentuk dinar sudah. Jadi ada ya? Ada sebagian harta warisan dari mama saya yang udah lama gak kejual, tiba-tiba kejual dan saya dinarkan. Mampu lah secara secara finansial waktu itu untuk berangkat. Terus ya udah, kalau sampai garpu tala, dapat garpu talanya ayatnya yang sama. Ayatnya sama lagi. Betul, tentang itu. Jadi saya bilang, Masya Allah, mungkin usia saya nggak akan lama lagi, tapi saya ingin bertaubat. Saya nggak mau meninggal dalam kondisi yang tidak baik seperti itu kan. Karena kan seorang muslim itu dilihat dari akhirnya kan, akhir kehidupannya. Saya pikir gitu. Akhirnya saya bilang ke suami saya dapat ayat yang sama. Itu saya setiap saya lihat postingan Ka'bah atau saya sholat gitu, di depan saya itu ada Ka'bah, itu saya nangis terus. Luar biasa ya. Nggak bisa nggak nangis, nggak tahu tiba-tiba saya nangis gitu. Itu otomatis. Akhirnya saya bilang ke suami saya bilang gini, kamu ada uangnya? Ada gitu kan. Ya udah, berangkat. Terus saya pastikan 3 kali saya tanya ke suami saya. Besoknya saya tanya lagi, yang Bunda berangkat beneran? Udah, berangkat. Besoknya saya tanya lagi, sampai 3 kali saya meyakinkan suami saya, dan khususnya meyakinkan diri saya ya. Meyakinkan diri sendiri. Kalau suami saya itu benar-benar ridho melepaskan saya. Saya bilang gini, kalau seandainya Bunda meninggal di Tanah Suci, ayah ridho. Sampai saya bilang begitu, ridho. Maka itu hadiah terbesar dari suami saya sampai saat ini, itu yang menurut saya ya, hadiah terbesar suami saya itu memberikan ridhonya ketika saya umroh di bulan Ramadan waktu itu. Luar biasa itu. Terus suami saya bilang ke saya, Bunda, nanti di sana Bunda jangan pikirin oleh-oleh, kata suami saya. Semua oleh-oleh nanti ayah yang beli, ayah pesan lewat Shopee. Maksudnya kayak kurma untuk tetangga kan gitu kan. Lebih mudah ya betul, di sini. Terus anak-anak nggak usah dibeliin apa-apa. Dan itu betul. Ketika di sana tuh saya yang nggak inget selfie, karena saya inget cuma saya udah mau meninggal. Saya tahu fokus rasanya. Ibadah jadinya ya. Jadi fokus ibadah benar. Fokus ibadah betul-betul. Saya ngeliat Ka'bah tuh nangis terus deh. Terus setelah itu, dan itu terjadi terakhir saya, sampai malam terakhir saya ada di Mekah. Itu uang saya yang dari suami saya itu masih utuh, karena saya nggak belanja apa-apa. Teman saya belanja, saya enggak dong. Saya ke masjid aja lah gitu sendiri. Karena kan kalau Ramadan itu lebih fleksibel ya waktunya ya. Jadi mau tidur setelah misalnya ibadah sama-sama, mau tidur ke kamar boleh, atau mau tetap di situ boleh gitu kan. Kadang kalau saya pengen sendiri, saya ke Masjid Nabawi aja sendiri gitu kan. Karena kan posisinya hotel, turun ke bawah, nyebrang udah Masjid Nabawi kan, waktu di Masjid Nabawi gitu kan. Waktu di Mekah juga kan deket ya. Gitu. Ya alhamdulillah. Jadi saya itu belanja itu pas di hari terakhir. Malam terakhir saya ada di Masjidil Haram waktu itu kan. Just di hotel, kita kan sahur jam 2 ya. Jam 12 sampai jam 1 itu saya turun ke bawah, jadi belanja di toko-toko bawah, jadi bawah hotel seperti itu. Jadi saya habiskan semua uang yang dikasih sama suami saya itu. Itu saya sebelumnya saya telepon anak-anak saya bilang, mau beliin apa? Enggak Bunda, aku mau belinya di Shopee aja. Anak-anak saya semuanya nggak ada yang mau saya beliin. Bunda beliin ini ya, nggak mau. Saya mau beli, Bunda aku mau beliin di Shopee aja, soalnya aku bisa milih. Kata kakaknya gitu. Adiknya juga bilang gini, enggak aku juga mau kayak kakak, mau milih aja gitu. Ya udah kalau gitu. Itu benar-benar yang luar biasa. Saya tuh sebenarnya nggak mau belanja sama sekali. Cuma teman sekamar saya bilang gini, Sri kan orang Betawi ya, Sri lu yakin nggak belanja? Minimal punya baju, kayak oleh-oleh dari Mekah, minimal punya apa gitu kan, sebagai oleh-oleh dari Mekah, oleh-oleh dari Tanah Suci, masa nggak belinya sama sekali gitu kan. Saya diem aja gitu kan, saya mikirnya ke situ tuh udah nggak bakal balik lagi, buat apa saya belanja gitu kan. Tapi karena teman saya ngomong-ngomong gitu kan, akhirnya udah ayo ikut gua ke bawah gitu kan. Saya diajak lah sama temen, terus udah beli ini, jadi dia yang pilihin, ini ya, ini cocok nih buat lo gitu. Gitu kan, kalau orang Betawi kan ngomongnya agak ceplos-ceplos ya. Ya udah akhirnya saya belanja. Saya pulang dengan, saya merasa tuh pas pulang, oh ya ada satu hal lagi yang saya lupa, nggak ingat ceritain. Jadi kan waktu di Madinah, saya bilang sama Allah, karena saya memang berarti ke Madinah dulu ya? Madinah dulu. Baru terakhir di Mekah? Betul, di saya Madinah? baru ingat nih. Di Madinah itu saya bilang sama Allah, ya Allah, karena saya merasa umur saya nggak lama gitu kan, saya pengen fokus ibadah, saya pengen setiap hari datang ke Raudhah. Itu yang saya pengen, dan itu ternyata dimudahkan kan tidak mudah ya. Tidak mudah, sekarang harus pakai Star Trek kan. Iya, betul. Jadi pas sampai di sana ternyata kan saya itu, Pak Abus bilang,
Jadi kan mimpin rombongan itu tuh Pak Abus ya. Sampai di sana itu kan nanti besok pagi, karena sampainya malam ya, besok pagi yang mau ikut saya ke depan Raudhah, janjian di sini ada titiknya, dikasih tahu kan ya. Oke. Tapi kalau yang nggak mau nggak apa-apa, karena kan nggak semua jemaahnya orang yang muda gitu kan, harus istirahat ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya setelah sholat subuh, saya cuma berdua sama teman saya yang perempuan. Itu tuh yang ngajakin saya belanja itu, beliau orang Depok luar biasa. Saya berdua beliau sama beberapa orang laki-laki, itu cuma berapa, 6 orang kalau nggak salah. Kita ke depan Raudhah, tapi bukan masuk ke Raudhahnya, ke depannya, ke depan halamannya, cuma ambil vote sekalian, doa gitu kan, mengucapkan selamat datang ya ke Rasulullah gitu kan. Akhirnya foto selesai dari situ, Pak Abus bilang ya udah kembali ke kamar ya, gitu istirahat. Tapi teman saya bilang, dia kan udah beberapa kali umroh, Pak Abus, saya tahu loh masuk Raudhah tanpa tasreh. Nggak usah, kita besok kok pakai tasrehnya gitu kan. Kita ikuti peraturan yang ada. Soalnya kata Pak Abus kan kalau misalnya kita nggak ikut peraturan yang ada, khawatirnya ada hal yang tidak diinginkan gitu kan. Betul. Terus teman saya tetap bilang gini, bukan pakai tasreh Pak Abus, ini yang nggak pakai tasreh. Memang ada kan Raudhah yang nggak pakai tasreh gitu kan. Oh ya udah terserah aja, tapi saya sih nggak merekomendasikan gitu kan, intinya seperti itu. Akhirnya saya mau balik ke kamar, ditarik sama teman saya itu. Sri, gue penasaran katanya gitu. Penasaran apa? Pokoknya gue mau masuk gitu kan ke Raudhah. Ayo gue ajak. Akhirnya saya kan bareng sama beliau. Saya itu karena memang tipenya menurut gitu ya. Pak Agus bilang gitu, saya kepikiran nanti kata Pak Agus kan kondisinya nggak nyaman gini-gini. Saya udah kepikiran itu. Ternyata memang benar. Di situ tuh memang penuh banget dah. Pas masuk tuh penuh banget dah. Ya udah setelah itu kita pulang. Nah hari kedua ternyata pakai tasreh. Nah qadarullah HP saya ini mati, nggak bisa nyalain. Biasanya kalau HP saya mati, kalau baterainya udah lowbat, suami saya yang nyalain di rumah kan. Ini kan suami saya nggak ada, gitu kan, nggak ikut ya. Akhirnya udah, karena saya kan nggak ada kepentingan buat foto-foto kan, istrinya benar-benar pengen ibadah. Saya nyantai aja, HP-nya nggak nyala gitu kan. Saya tahu kamar saya di mana gitu kan. Yang penting itu. Nah ternyata info di grup itu awalnya kita mau berangkat ke Raudhah pakai tasreh itu kan diinfoin di grup ya semuanya ya. Itu kita pertama saya janjian sama Pak Abus itu di depan tempat yang kemarin kita kumpul. Jadi pas sahur di depan saya kan ada Pak Abus, kita ngobrol kan sambil sahur. Pak nanti kumpul di tempat yang kemarin. Iya gitu kan kata Pak Abus. Oke gitu ya. Udah saya nyantai aja kan. Sholat subuh berdua temen ke sana. Teman saya mau ke toilet. Akhirnya dia ke toilet sendiri. Ya udah barang-barangnya dibawa kan karena khawatir nggak ketemu lagi. Bener, sampai toilet ternyata bajunya basah, dia harus pulang ke hotel. Dia ganti baju. Ternyata janjiannya nggak di tempat itu. Oh, diubah nih. Iya, diubah di grup. Luar biasa. Ternyata setelah itu saya kok tunggu kok nggak ada, sampai beberapa lama nggak ada. Akhirnya saya berinisiatif untuk nanya kalau yang pakai tasreh kemana, ke orang sana juga ada TL di sana kan, TL Indonesia juga yang sedang memimpin jemaah. Oh diarahkan, nanti Mbak sini. Oh udah saya ikutin, saya ke sana ke tempat antrian orang-orang yang mau masuk Raudhah tuh yang pakai tasreh. Akhirnya di sana saya nggak lihat jemaah teman-teman maksudnya ya. Saya balik, saya bilang oh mungkin saya punya dosa nih. Saya langsung istighfar. Saya ingat kata-kata itu Pak sudah Nas. berhasil masuk Belum. ke Raudhahnya. Oh belum ya, Saya balik lihat lagi orang-orang nggak ada nih yang nggak ada nih gitu kan, nggak ada yang kenal kan. Kalau masuk ke dalam saya di pintunya di depannya gitu kan, di halaman depannya. Oh nggak ada. Itu saya balik, saya bilang saya mau garpu tala ke masjid kelamaan gitu kan. Kalau harus masuk ke dalam, saya akhirnya di depannya tuh, di depan seramik, di depannya itu saya sholat taubat, kemudian saya sholat syuruk waktu itu. Terus saya bilang sama Allah, saya dengan zikir yang Panas bilang, Panas ajarkan kan istighfar kita kan, saya salah ampuni saya siap belajar gitu kan. Saya merasa mungkin saya punya dosa gitu kan. Itu saya terima, karena apapun yang terjadi pasti adalah skenario terbaik dari Allah. Pasti Allah punya maksud baik. Saya merasa begitu kan. Saya berpositive thinking sama Allah. Akhirnya ya udah kalau gitu. Oh ya saya ingat kemarin kan saya diajak ya kan ke Raudhah tanpa tasreh. Saya balik ke situ. Akhirnya saya datang ke situ ke Raudhah tanpa tasreh itu. Ternyata di sana banyak banget jemaah Indonesia yang memang ada yang 30 hari bersama keluarga. Dan ternyata saya itu kan sendiri ya. Mbak sini Mbak, duduk di sini. Dan ternyata itu enggak full yang hari sebelumnya. Itu agak lowong, agak longgar. Jadi lebih banyak waktu di situ. Akhirnya saya ngobrol sama ibu-ibu jemaah di situ. Di situ saya lama, sholat juga lama. Karena hari sebelumnya kan walaupun full tapi kita masih bisa sholat di sana, alhamdulillah. Di situ sholat lama, kemudian sempat zikiran lama. Setelah itu saya baru balik. Saya udah selesai sholat duha, kembali ke Masjid Nabawi, saya sholat duha, saya baru balik ke ini kan, ke hotel. Di depan hotel itu teman-teman saya udah banyak yang, kan ada toko ya di depan hotel tuh.
pada belanja di situ. Teman saya itu dari jauh udah teriak-teriak gitu, Mbak Sri, saya dipelukin, ih Mbak Sri kemana gitu kan, gitu. Alhamdulillah Mbak Sri ada, kirain Mbak Sri hilang gitu kan. Iya, Kenapa emangnya? Kita habis dari Raudhoh pakai tas, kok Mbak Sri nggak ada? Oh gitu. Ya udah, saya juga habis dari Raudhoh, tapi saya nggak pakai tas saya karena tadi saya nyariin ke tempat yang ada tasrahnya itu, yang antri tasrah ternyata nggak ada, mungkin saya ketinggalan kali, ya udah. Iya. Ternyata dari situ ya sudahlah, saya nggak akan minta lagi sama pihak travel ataupun ke pembimbing saya untuk dapetin masuk Raudhoh dengan tasreh, karena kan beda tempat ya, cuma beda pintu aja sebenarnya. Akhirnya ya udah nggak apa, saya ikhlasin karena mungkin saya punya dosa kali ya gitu kan. Saya yakin ini yang terbaik buat saya. Saya meyakini mau berusaha menghibur diri sendiri gitu kan. Oke, ternyata malamnya kita sahur lagi tuh. Pas jamnya sahur dari pihak travel, Mbak Zulfa telepon ke teman saya, siapa yang punya nomornya, WA dulu, siapa yang punya nomornya Mbak Sri ya, yang sekamar sama Mbak Sri ya gitu kan, karena beliau tahu saya handphonenya nggak aktif. Akhirnya, oh saya gitu kata teman saya itu yang tadi bahwa saya dihubungilah si bunda itu, saya boleh ngomong sama Mbak Sri nggak? Ya udah, saya ngobrol, Mbak Sri besok pagi ini berarti kan ya, itu kan jam 2 ya. Pagi ini kita ketemu di lobi ya jam 6. Kita ke Raudhoh berdua. Ya Allah, luar biasa. Ternyata saya ke Raudhoh cuma berdua. Dan itu waktunya lama banget. Jadi kata teman saya, ketika mereka rombongan ke Raudhoh itu ternyata pas sampai di Raudhoh cuma sempat sholat, doa sebentar, itu udah harus disuruh ini kan, pindah kan, karena mungkin lagi ramai juga ya. Betul, karena kan harus antri dengan yang lain. Betul. Ya kan. Sedangkan saya kan cuma berdua. Jadi itu saya itu kan di pojok. Bebas, itu lama. Sampai saya bilang dalam hati, oh ini kok masih boleh ya gitu, masih boleh ya gitu kan, alhamdulillah gitu. Saya merasa bersyukur banget ya. Setelah saya pulang, Mbak Zulfa itu tuh kan namanya yang dampingin saya, dia bilang gini, udah rapi-rapi belum, udah beres-beres sama packing gitu. Udah, saya bilang gitu, koper udah di bawah. Oh saya belum, kalau gitu masih ada waktu setengah jam ya untuk kumpul di lobi. Saya bilang saya ke Masjid Nabawi aja dah karena saya belum duha. Terus beliau ke hotel, saya ke Nabawi sendiri kan, di Masjid Nabawi. Saya balik pas gitu kan, waktunya masih setengah jam lagi ke bus kan, nunggu bus setengah jam lagi, saya balik ke lobi hotel, udah dipelukin sama teman-teman. Terus Pak Abu sendiri yang pembimbing umroh kita bilang gini, wah jamaah prioritas nih, sampai bilang begitu. Masya Allah, merah ini. Iya, saya bilang ya Allah, ternyata memang luar biasa ya, suguhan dari Allah itu ternyata memang nggak ada yang sesuatu yang nggak baik gitu. Semua hal yang Allah tampilkan dalam hidup kita itu memang sebenarnya baik, cuman kadang-kadang kitanya nggak paham. Iya, kita kurang sensitif ya. Padahal itu keajaiban juga, dan itu luar biasa keajaiban buat Mbak Sri berarti waktu itu saya ya. Saya merasa itu sangat ajaib buat saya gitu. Pokoknya sangat berbekas itu ya, keajaiban itu ke Baitullah. Oke. Itulah pokoknya luar biasa. Dan akhirnya pulang ke Indonesia dan selamat dong. Bisa sampai di sini gitu ya. Dan setelah pulang saya bilang gini, ya Allah ternyata saya masih hidup gitu, dan saya mau hidup saya ini bermanfaat untuk orang lain. Iya, tapi Garpu Tala itu ya sebenarnya pengingat juga kita ya. Ya kita sedang nunggu antrian aja kan. Betul. Intinya dalam antrian itu akhirnya kita tadi ingin bermanfaat buat orang lain ya. Iya betul. Akhirnya jadi CTMR. Iya betul. Saya ingin jadi CTMR dari tahun 2023, tapi baru bisa di tahun 2024. 2024, berarti belum lama ya? Belum lama. Berarti ada komunitasnya juga dong ya? Ada komunitas. Nah, berarti sudah mulai membantu orang lain untuk meraih keajaiban dong, Mbak Sri. Betul nggak sih? Iya, belajar gitu, sedikit ya. Nah, apa yang memutuskan atau apa yang membuat Mbak Sri ini memutuskan untuk membantu orang lain? Sudah cukupkah keajaiban yang diterima sehingga ini giliran orang lain, atau gimana sih? Motivasinya apa biasanya? Kalau itu sih saya rasa belum cukup ya, karena kita masih punya harapan ke depan, punya impian, punya dream lah yang ingin kita wujudkan, khususnya untuk bersama orang-orang yang kita sayangi ya. Saya putuskan itu karena saya merasa saya tertolong sekali dengan ilmu MR. Jadi ketika kita dalam kondisi yang tidak nyaman, dengan adanya ilmu MR itu membuat kita menjadi lebih tenang. Dan ketika kita punya harapan, ilmu MR ini membantu kita untuk lebih mudah mencapai harapan kita. Seperti itu. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Dan saya mau lebih banyak orang yang tahu tentang ilmu MR, sehingga mereka merasa ketika mereka ada persoalan, mereka harus keluar dengan cara keluar terbaik menurut Allah, dengan ilmunya Allah, seperti itu. Gitu. Nah, MR ini kan banyak sekali jurusnya ya. Dari Panas sampaikan itu 101 jurus gitu ya. Ada 10 jurus utama kalau nggak salah gitu. Nah, sebenarnya kalau di keseharian Mbak Sri atau pada saat dengan komunitasnya, jurus apa sih yang biasanya
paling bawah. Melekat artinya misalnya ada orang kalau pengen sesuatu giniin dulu deh, kalau saya ini dulu. Betul. Biasanya bahasnya apa nih? Yang praktikal tuh seperti apa sih? Praktiknya saya dan anak-anak saya biasanya lakukan itu yang pertama buka perisai. Buka perisai. Jadi menyadari dulu hari ini saya dosa apa ya? Sholat tobat aja dulu deh kalau mau sesuatu gitu kan. Atau mungkin ada suatu persoalan sholat tobat dulu, mungkin saya punya dosa yang saya nggak paham, saya nggak sadari. Kedua saya itu garpu tala. Itu hampir setiap hari. Anak-anak saya juga sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Gitu ya? Jadi Bunda aku pengen ini, ya udah kamu minta sama Allah. Ya udah aku garpu tala dulu kayak tadi pagi anak saya yang kedua yang kelas 3 bangun jam 3. Bunda bangun gitu. Aku mau sahur katanya. Oke, sholat tahajud. Aku garpu tala dulu. Udah gitu ya. Udah paham, anak-anak udah paham. Ya. Kalau aku mau sesuatu aku harus garpu tala, Bunda. Kan yang ngasih aku rezeki itu bukan Bunda atau ayah, tapi Allah. Tapi melalui perantara ayah bundanya atau orang lain. Sudah paham mereka. Luar biasa ya. Berarti tadi buka perisai, kemudian garpu tala. Ada apa lagi biasanya? Merawat terumbu karang. Itu penting banget. Itu penting banget. Sama seperti dulu sebelum mengenal itu kita, tidak terawat gitu ya. Belajar dari pengalaman ternyata dari situ. Ternyata kalau mungkin Allah nggak hadirkan persoalan itu dalam hidup saya, mungkin saya nggak akan pernah belajar sampai sekarang. Gitu. Iya. Dan itu sangat membekas ya dulu yang tidak izin sama orang tua itu. Akhirnya jadi keseharian sekarang yang harus dirawat terumbu karang ya. Termasuk mungkin komunitasnya dengan komunitas juga ya gitu ya. Masih kalau kita bicara mengenai keajaiban tuh bagi setiap orang berbeda-beda ya. Kalau saya dengar dari Mbak Sri tadi, ya sebenarnya sangat luar biasa sekali. Hijrah itu kan bukan keajaiban yang biasa aja ya, tapi itu keajaiban yang lebih daripada hutang miliaran terus lunas gitu ya. Hijrah itu sesuatu yang menurut saya paling mendasar, dan akhirnya pada saat umroh diberikan kebebasan seperti karpet merah oleh Allah menuju Raudah gitu ya. Itu luar biasa kalau menurut saya. Nah, tapi di luar sana banyak pejuang keajaiban mungkin yang baca buku bolak-balik, dengerin audio Magnet Rezeki bolak-balik, merasa belum dapat keajaiban, atau mungkin yang sudah setengah jalan atau hampir tiba-tiba balik lagi ke jalan yang lama. Sebetulnya yang ingin Mbak Sri sampaikan apa nih ke audiens kita, para pejuang keajaiban yang mungkin belum merasakan ya keajaiban yang mereka cari itu seperti apa? Dan disampaikan. Oke. Jadi keajaiban itu kan ada bagi mereka yang percaya. Yang percaya. Yang satu itu ya, poinnya itu dulu. Kemudian bagaimana mendapatkan keajaiban? Selain kita mengamalkan jurus-jurus dari Pak Nasrullah, ada ada cara juga gimana caranya supaya kita lebih mudah mendapatkan keajaiban. Caranya itu dengan mengajaibkan orang lain. Mengajaibkan orang lain justru ya. Dengan membantu orang lain ajaib. Dengan membantu orang lain ajaib, otomatis Allah juga akan mengajaibkan kita dengan sendirinya. Oke, jadi tidak maksa kita, tolong dong saya giniin, tolong dong kasih ini segala. Justru kebalikan ya, mengajaibkan orang lain gitu. Ya, kita jadi pribadi plus 6. Kalau dalam ilmu MR kan ada pribadi plus 6 ya. Nah, pribadi plus 6 itu bagaimana caranya kita muliakan bagian orang lain. Jadi inginnya hidup itu pengennya orang lain bahagia aja, orang lain itu mulia aja dengan perantara kita. Seperti itu. Gitu ya. Sama halnya kalau kita berdoa, kan setiap doa itu kan diaminkan oleh malaikat, ya kan? Jadi ketika kita mendoakan orang lain, otomatis malaikat mendoakan kita juga sesuai dengan apa yang kita doakan. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen suatu yang misalnya pengen banget umroh, ya kita doakan juga orang lain yang umroh. Yang kepengen banget umroh siapa nih teman kita ya kira-kira ya. Coba kita mendoakan juga gitu kan. Seperti gitu. itu. Seperti itu luar biasa ya. Ini bagi teman-teman yang mau umroh nih. Gitu. Kalau mau umroh gratis gitu. Silakan bisa beli Almas, tolong dong Mas Roni. Ya, ini Almas Fried Chicken. Ini mereka di setiap outlet profitnya 5% untuk Palestina. Donasikan, dan 5% dari keuntungan, bukan keuntungan tapi omsetnya itu untuk makan masyarakat sekitar. Ini teman saya nih Bang Okta nih ya, itu luar biasa sekali. Tapi kalau katanya ya saya mungkin nggak mau gratisan gitu, bisa ikut travel bisa umroh. Itu teman saya juga, Mas Erwin Raja gitu ya. Beliau mengajak umat Islam di Indonesia untuk pergi umroh dengan biaya sangat terjangkau. Jadi tadi kalau ingin umroh, muliakanlah orang lain, doakan orang lain kalaupun tidak ngongkosin ya gitu. Betul, ya. Dengan doa itu. Dengan doa itu nanti malaikat mengaminkan. Hal yang sama untuk kita gitu ya. Betul sekali. Oke, luar biasa sekali. Oke, Mbak Sri terima kasih sudah berbagi dengan kita semua. Tadi keajaibannya mungkin
tidak sangat ajaib menurut versi orang-orang yang hutangnya banyak kemudian lunas dan sebagainya, tapi saya pikir itu sangat personal sekali ya. Apalagi tadi yang saya highlight itu bagaimana keajaiban, dan ini bisa dialami semua orang sih. Merawat orang tua yang sakit sampai orang tua merasa ikhlas, ridho, itu menurut saya yang menjadi titik balik Mbak Asri dan keluarga. Gitu. Sehat selalu dan terus menginspirasi di komunitasnya dan kita semua. Bagi Anda para pejuang keajaiban, jangan lupa tadi yang Mbak Asri sampaikan. Keajaiban itu ada bagi yang percaya. Sampai ketemu di segmen selanjutnya.